Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, 2 bacaan yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika dan juga dari Injil Matius. Kalimat kata kunci dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika adalah bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya kamu hidup berkenan di hadapan Allah. Itu kata kunci. Sedangkan kata kunci dalam bacaan Injil Matius hari ini berkaitan dengan bagaimana kita menjadi bijak. Nah, 2 hal yang saling berhubungan. Yang pertama adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertama. Dan untuk berkenan itu bagaimana? Ternyata untuk berkenan itu, bacaan Injil Matius pada hari ini cerita mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak, itu berkaitan dengan soal bagaimana kita bijak. Bijak terhadap firman Tuhan, sabda Tuhan, bijak dalam menanggapi kesulitan hidup, dan bijak bagaimana menjalani hidup itu sendiri. Saudara-saudari, untuk berkenan di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Karena kita lebih suka berkenan pada diri kita sendiri. Saya ulangi, kita lebih suka berkenan untuk diri sendiri, bahkan berkenan untuk orang yang kita takuti, orang yang kita punya maksud, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajak kita berkenan di hadapannya. Ini penting. Saudara-saudari, di Agats, saya dari Agats ini, saya berkhotbah di tanah lumpur Agats, Asmat, Papua. Ada satu lagu yang beberapa kali di Jawa sudah saya populerkan, saya viralkan, berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan beberapa Romo di sini. Saya suka sekali lagu itu. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Berkat Tuhan ada padamu, damai Tuhan selalu besertamu, dan kehadirannya sinari hatimu. Dari hatiku, sinari hatimu. Apa maksudnya dan apa hubungannya dengan berkenan di hadapan Tuhan, dan apa kaitannya dengan bijak? Saudara-saudari, wow. Seorang motivator mengatakan, ada banyak kata kita sering ucapkan maupun kita dengar. Banyak kata yang sering kita dengarkan maupun kita ucapkan.
Tapi ada satu kata yang sangat bisa mengubah hidup kita. Dan kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, saudara-saudari, kata itu disebut dengan bersyukur. Syukur kepadamu ya Tuhan. Nah, syukur. Nah, kata syukur itu sebenarnya adalah bagian dari mana kita bijak. Dan pada saat kita bersyukur, kita berkenan di hadapan Tuhan. Hello, saudara-saudari. Bijak. Saudara-saudari, saya membawa alat garuk ini. Ini alat garuk. Ada kelihatan ya? Ini alat garuk. Kenapa saya pakai alat garuk ini? Saudara-saudari, saya mau cerita sedikit. Waktu saya di Kalimantan, tugas di pedalaman Kalimantan, sekarang saya di pedalaman Agats, Papua. Dulu saya di Kalimantan, itu ada problem. Karena kalau saya melayani di pedalaman, itu gerejanya gereja-gereja sederhana, kadang-kadang tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya. Sehingga pada saat misa, karena tidak ada lampu, banyak binatang-binatang kecil masuk. Anda bayangkan saya pakai kasula, ini, dan binatang itu masuk dan gatel, saudara-saudari. Anda bisa bayangkan, di depan sekian puluh umat, saya misa, binatang itu masuk ke kasula, ke jubah saya, dan masuk, dan gatel. Anda bisa bayangkan, bagaimana saya menggaruknya. Kan nggak mungkin saya garuk-garuk begini, saudara-saudari. Oh, kalau sekarang, tenang, kalau gatel saya bawa ini. Nah, ini, santai aja, nggak ketahuan, set. Gak ketahuan, saudara. Ini asik-asik. Murah-murah ya. Di Mangga 2 harganya murah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya membawa ini karena saya bijak. Kenapa? Supaya saya bisa melayani dengan baik dan tidak ada kesan main-main, garuk-garuk dan lain sebagainya. Nah, waktu di pedalaman itu, di Kalimantan, betul-betul gatel sekali. Saya tidak membawa alat ini dan saya tidak punya pada waktu itu. Bagaimana saya menggaruknya? Wah, saya goyang-goyang gini, di tembok-tembok gini, akhirnya saya berkhotbah dikiranya umat Mas Romo khotbahnya luar biasa, atraktif. Tidak tahu bahwa saya gatal buku saya. Nah, saudara-saudari, hidup pun demikian. Saya tahu kesulitan ekonomi, atau mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengajak Anda untuk bijak. Karena pada saat Anda bijak, Anda bisa mengerti maunya Tuhan. Yang saya mau katakan adalah apa? Pada saat Anda menjadi bijak, Anda menjadi lebih calm down, lebih tenang, dan lebih apa lagi? Lebih tahu apa yang harus Anda perbuat. Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang hidup gerusah-gerusuh bahasa Jawanya, mereka yang hidup tidak tenang, mereka yang hidup tidak percaya pada Tuhan, dan kata kuncinya, mereka tidak bersyukur, mereka akan mengalami yang namanya kepanikan dalam hidup, dalam hal apapun. Tetapi, pada saat mereka menyadari bahwa berkat Tuhan selalu padamu. Berkat Tuhan selalu padamu. Berkat Tuhan itu selalu ada Anda. Amin, saudaraku. Ini yang harus dipegang. Siapapun Anda, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau tidak, mau tinggal di kota, mau di pedalaman, mau pastor atau bukan, sadar bahwa berkat Tuhan itu selalu ada. Ini ciri orang bijak. Dan ciri orang berkenan di hadapan Tuhan adalah apa? Menyadari ada berkat Tuhan. Dan kalau orang menyadari ada berkat Tuhan, siapapun Anda, hello, menyadari ada damai. Damai Tuhan selalu sertamu. Dan mereka yang menyadari berkat Tuhan, yang mereka menyadari ada damai Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang menyinari. Kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Kehadirannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan pentingnya di hari Jumat pertama ini, di mana nanti kita akan beradorasi. Kita nanti akan beradorasi, saudara-saudari. Kita akan beradorasi. Nah, menyadari atau tidak? Ini suaranya jangan dibuka. Kalau nggak suara dari mana-mana. Menyadari kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, menyadari kehadiran Tuhan yang menyinari hidupmu, menyinari hidupku, siapapun Anda, saudara-saudari. Kata kuncinya dalam hidup yang berat ini, yang mengerikan, kadang-kadang menantang kita, bahkan bisa memporak-porandakan kehidupan kita. Kata kuncinya adalah menyadari kehadiran Tuhan yang menyinari hidupmu. Kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya. Saudara-saudari, apalagi yang kita cari di dunia ini?
Apalagi berkat Tuhan, damai Tuhan, dan menyadari kehadiran Tuhan itu sudah lebih dari segala sesuatu. Dan pada saat kita menyadari berkat Tuhan, damai Tuhan, dan kehadiran Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita disebut bijak. Saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah. Amin. Bersyukur dalam situasi apapun. Saya ulangi, siapapun Anda, bersyukurlah dalam situasi apapun, bahkan dalam keadaan sakit pun, bahkan dalam keadaan tak berdaya, bahkan dalam keadaan kita mungkin jatuh miskin, kita terancam keselamatan kita, dan lain sebagainya. Romo, teori bagaimana kita terancam kok bisa bersyukur? Bisa, saudara-saudari. Nah, kita tidak tahu bahwa tangan Tuhan itu bekerja menyelamatkan kita dalam situasi apapun. Saya mengalami banyak hal, saudara-saudari. Di Kalimantan selama 26 tahun, di Papua ini baru hampir 1 tahun, saya mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa. Pada saat Anda menyadari berkat Tuhan, pada saat Anda menyadari ada damai Tuhan, pada saat Anda menyadari bahwa Tuhan hadir, itu membuat Anda berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, saya tahu tidak mudah ini semua. Tapi justru disinilah keunikan dan keindahan hidup ini adalah saat kita mengalami beban berat, saat kita mengalami kesulitan hidup, saya, Anda, kita tetap berpasrah dan bisa bersyukur. Coba Anda renungkan, saudara-saudari, kehidupan Santo Santa, para martir. Coba Anda renungkan para misionaris awal. Apakah mereka hidupnya enak, nyaman? Tidak. Secara duniawi mereka dianggap orang gagal, saudara-saudari. Secara duniawi mereka menderita. Bahkan mungkin dibully, diejek. Lu lihat itu pengikut Kristus, hidupnya nggak enak. Lihat kami ini. Saudara-saudari. Hinaan, bulian, ejekan akan selalu menghantam kehidupan kita. Tetapi beda orang beriman dan orang yang tidak beriman, tidak percaya pada Tuhan adalah kalau orang beriman mengalami kesulitan tetap bersandar pada Tuhan. Nanti saya terjemahkan, ada satu lagu bagus sekali, lagu bahasa Jawa, tapi nanti saya terjemahkan, jangan takut. Eling-eling, ayo podo eling, sopo turu kang suwe, godanane impen, kabeh lelakone dan tansah gumede marang sapa wae. Eling-eling, ingat-ingat, siapa yang terlidur lama, terlena, akan hidupnya akan terlena dan akan sombong dan lain sebagainya, lupa akan hakikat hidup. Nah, ini saudara-saudari, yang saya mau katakan kepada Anda adalah eling. Mereka yang bijaksana selalu eling. Tidak gumede, tidak sombong, tetapi calm down, rendah hati. Kata kuncinya adalah rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Dan mereka yang rendah hati, mereka itu orang yang bijak dan bisa bersyukur. Untuk menutup renungan ini, karena nanti masih ada sharing, suster, saya hanya mau mengatakan, bacaan pertama berbicara mengenai bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk berkenan, Injil Matius mengajarkan kita bijak. Nah, kata kunci untuk berkenan dan bijak adalah kita menyadari berkat Tuhan dan hidup damai, dan kemudian menyadari kehadiran Tuhan dalam situasi apapun. Saya ulangi, saudara-saudari, dalam situasi apapun, menyadari berkat Tuhan, menyadari damai Tuhan, menyadari ada damai Tuhan, dan yang terakhir, menyadari kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu permenungan yang saya berikan kepada Anda. Tetap bersemangat dalam situasi apapun. Tetap bergembira dalam situasi apapun. Tetap percaya Tuhan menyertai Anda. Percaya Tuhan menyertai Anda. Saudara-saudariku, saat ini,
waktu ini, this time, kalau Anda punya banyak problem, punya banyak masalah, ini kata kunci terakhir renungan saya. Anda punya banyak masalah, punya banyak problem, berpeganglah pada Tuhan. Dalam doa Anda, dalam ketakutan Anda, dalam kecemasan Anda, berpeganglah pada kasih Tuhan. Tuhan, help me. Tuhan, tolong aku, selamatkan aku. Dan ingat lagu saya tadi. Mood gantiku. Berkat Tuhan selalu padaku. Damai Tuhan sertaku. Kehadirannya sinari hatiku. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, saya ajak Anda bernyanyi di tempat Anda masing-masing. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Kalau ada sakit, ada punya masalah, nyanyikan lagu ini. Berkat Tuhan selalu padaku. Pegang. Damai Tuhan sertaku. Kehadirannya sinari hatiku. Kini dan selamanya. Katakan sekali lagi. Berkat Tuhan selalu padaku. Apapun masalah Anda. Damai Tuhan sertaku. Meskipun ada suasana kacau di luar, damai Tuhan sertaku. Kehadirannya sinari hatiku. Ini dan selamanya. Saudara-saudari, nanti pada saat adorasi, katakan. Berkat Tuhan selalu padaku. Damai Tuhan sertaku. Kehadirannya sinari hatiku. Kini dan selamanya. Dan kalau Anda sudah mendapat berkat Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, dan mengalami damai Tuhan, katakan pada saudara-saudarimu yang punya masalah. Kalau Anda mengalami berkat Tuhan, damai Tuhan, dan bersyukur atas kasih Tuhan, katakan kepada saudara-saudari yang sedang punya masalah. Katakan. Datangi mereka, hibur mereka, dan katakan, berkat Tuhan selalu padamu. Damai Tuhan sertamu. Kehadirannya sinari hatimu. Kini dan selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita hening sejenak, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa kami boleh Kau sapa di dalam misa Jumat pertama, di mana kami menghormati hari kudus Yesus, dan nanti kami akan beradorasi, menyembah dan berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh intensi yang hamba-Mu bacakan, ataupun yang belum sempat hamba-Mu bacakan. Hamba-Mu percaya, Engkau mendengarkan doa hamba-Mu ini, dan mengabulkan doa-doanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.